Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ateisme zaman sekarang itu rasanya kok beda banget? Hari ini, kita bakal bongkar habis buku kontroversial Milisi Ateisme dari Abdullah Al-Ajiri. Kita mau lihat argumen dia soal gerakan yang ia sebut sebagai ateisme baru. Nah, buku ini langsung nembak dengan satu pertanyaan mendasar. Ateisme modern itu cuma soal keyakinan pribadi aja, atau jangan-jangan udah jadi sebuah kampanye yang aktif dan terstruktur. Yuk, kita coba cari tahu bareng-bareng. Oke, poin pertama yang diangkat buku ini adalah lanskap ateisme itu udah berubah total. Jadi semua anggapan kita yang lama soal ateisme kayaknya udah nggak relevan lagi dari zaman sekarang. Jadi, menurut Al-Ajiri, ateisme itu udah bertransformasi. Dulu mungkin kita lihatnya sebagai keyakinan yang langka, ada di pinggiran. Sekarang, wah udah jadi gerakan global yang sangat terorganisir. Titik baliknya, katanya, ada di sekitar tahun 2006. Terus gimana caranya sebuah filosofi bisa tiba-tiba jadi gerakan yang terkoordinasi dan masif kayak gitu? Nah, buku ini ngebongkar apa yang disebut sebagai siasat mereka. Sebuah kampanye yang ternyata jalan di banyak lini sekaligus. Dan ini semua bukan kebetulan loh. Menurut buku ini, ada upaya yang super sistematis. Mulai dari buku-buku bestseller yang ngebentuk opini publik, terus dikuatin lagi sama produksi media, film, dokumenter, didanai pula sama organisasi-organisasi khusus, dan terakhir disebarin segila-gilanya lewat jaringan online. Semuanya nyambung. Tapi ternyata strateginya bukan cuma soal nyebarin ide loh. Buku ini menyoroti satu taktik retorika yang lumayan ngeri. Disebutnya sebagai teror intelektual. Ini adalah cara yang agresif banget buat mendominasi sebuah percakapan. Intinya gini, nada ateisme baru ini sengaja dibuat konfrontatif. Jadi, pesannya tuh jelas, era ateisme yang main aman atau sopan santun itu udah lewat. Menurut Al-Ajiri, mereka sekarang melihat agama bukan lagi sebagai beda pendapat, tapi sebagai ancaman yang harus dilawan habis-habisan. Nah, disinilah siasat retorisnya jadi menarik banget. Mereka sering banget kan nanya, coba bayangin dunia tanpa agama, pasti damai, nggak ada perang salib, nggak ada 9/11. Tapi buku ini nunjukin ada sisi lain dari cerita yang sengaja banget diabaikan dari sejarah modern. Dan inilah bantahan telaknya. Buku ini ngingetin kita bahwa konflik paling berdarah di abad ke-20 itu justru didorong oleh ideologi sekuler di bawah pemimpin-pemimpin ateis. Hasilnya, bukan main, puluhan juta nyawa melayang, penderitaan yang skalanya luar biasa. Oke, setelah semua taktik tadi, sekarang pertanyaannya, apa sih sebetulnya fondasi filosofis dari semua ini? Apa dogma atau keyakinan inti yang jadi dasar seluruh gerakan ateisme baru ini? Buku ini menyebutnya saintisme. Gampangnya gini, ini adalah keyakinan kalau hanya sains yang bisa diukur di lab yang bisa ngasih kebenaran.